Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anissa Nuraulia. Kali ini kita akan belajar tentang matematika dan bangun ruang. Apa saja sih bangun ruang? Nah, di belakang sini ada beberapa bangun ruang. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada segitiga, yang ketiga ada lingkaran, yang keempat ada persegi panjang, dan masih banyak lagi. Nah, yang sering kita lihat biasanya persegi, segitiga, lingkaran, dan persegi panjang nih. Nah, apa saja sih yang ada di rumah yang bentuknya persegi, yang bentuknya segitiga, yang bentuknya lingkaran, yang bentuknya persegi panjang? Coba anak-anak cari ya, apa aja benda di rumah seperti persegi, terus persegi panjang, lingkaran atau bulat, dan segitiga. Nah, kita ambil contoh nih, yang berbentuk persegi panjang biasanya lemari, yang berbentuk persegi biasanya TV, televisi nih, yang berbentuk bulat biasanya jam dinding, dan uang koin masih banyak lagi. Nah, sekarang tugasnya kalian cari itu ya. Yang pertama, tugas pertama. Yang kedua, kita akan menghitung bersama-sama jumlah dari bangun ruang ini nih. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya dan anak-anak ikut untuk menghitung ya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan ada beberapa angka nih. Angka-angka buat mengisi yang ada di belakang sini. Jadi kita akan mengisinya, menghitungnya, dan menempelkan angka ini sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Oke, untuk soal pertama kita harus menghitung ini. Ada berapa sih persegi? Coba ayo kita hitung semuanya. 1. Jadi kita harus mengambil angka 1 untuk ditempelkan di dalam lingkaran ini. 1 kita tempel di sini. Soal yang kedua, kita harus menghitung berapa jumlah dari segitiga. 1, 2. Kita harus mencari angka 2 nih. Nah, ini angka 2. Angka 2 ini kita harus menyimpannya di dalam lingkaran. Sekarang kita menghitung soal yang ketiga. 1, 2, 3. Kita harus mencari angka 3 dan menempelkannya ke dalam lingkaran. Nah, soal selanjutnya, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita harus mencari angka 4. Angka 4, ini dia angka 4, dan kita harus menempelkannya ke dalam lingkaran. Tempel. Soal yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus mencari angka 5. Nah, ini dia, dan kita harus menempelkannya di dalam lingkaran. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cari angka 6. Dan ini angka 6. Kita tempelkan di dalam lingkaran. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari angka 7. Kita tempelkan di dalam lingkaran. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari angka 8. Ini dia. Kita tempel di sini. Nah. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Angka 9 ini dia, kita tempel di sini ya. Coba, sekarang giliran anak-anak menghitung yang terakhir nih. Coba, Ibu akan membantu menunjuknya dan kalian harus menghitungnya di rumah ya. 1, kira-kira berapa nih jumlahnya? Ada yang tahu? Jumlahnya adalah 10. Nah, hasil dari penjumlahan tadi kita simpan di dalam lingkaran ini ya, anak-anak. Nah, setelah kita beres menghitung bangun ruang yang ada di belakang sini, sekarang kita akan belajar tentang warna dan bahasa Inggris nih. Warna apa saja yang ada di dalam bangun ruang ini dan apa sih bahasa Inggris dari warna-warna tersebut? Yang pertama, kita mulai dari persegi. Ini berwarna merah. Ini berwarna kuning. Ini berwarna oranye. Ini berwarna kuning. Ini berwarna biru tua. Ini berwarna biru muda. Ini berwarna merah muda. Ini berwarna merah. Ini berwarna hijau. Dan ini berwarna coklat. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai ketemu di minggu depan. See you next time, anak-anak. Nah, dari pembelajaran kali ini kita mendapati beberapa kognitif anak yang bermain di dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak mengenal tentang matematika. Tentunya matematika tentang penjumlahan. Nah, anak tahu angka 1 sampai angka 10. Jadi, anak tahu bahwa jika dia melihat sesuatu di luar ruangan, Bunda yang ada di rumah bisa mengaplikasikan tentang penjumlahan atau matematika kepada anak. Seperti pada saat anak di luar ruangan melihat sesuatu yang jumlahnya lebih dari 1, Bunda bisa menanyakannya, ada berapa jumlah pohon yang ada di depan nih, Dek? Jadi dia akan bisa menghitungnya dan tahu cara penjumlahan bagaimana. Yang kedua, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengenali warna-warna, macam-macam warna. Tentunya anak harus tahu beberapa warna, karena tidak bagus jika anak tidak tahu warna dan itu menyebabkan buta warna. Nah, jadi Bunda harus melatih. Ketika melihat beberapa benda dengan pengaplikasian, itu warna apa ya, Dek? Kalau misalnya daun warnanya apa? Anak juga akan mengenal beberapa macam bangun ruang. Tentunya bangun ruang untuk anak usia dini mungkin hanya persegi, segitiga, persegi panjang, dan bulat. Belum mengenal tentang jajar genjang, belah ketupat, setengah persegi, atau seperempat persegi. Karena itu mungkin dipelajari di sekolah dasar berikutnya. Tetapi dari mulai sekarang kita harus menerapkan bahwasannya ada beberapa bangun ruang yang harus diketahui anak untuk sebagai permulaan anak mengetahui bangun ruang yang lainnya atau yang sulit seperti jajar genjang. Yang bagaimana sih jajar genjang? Tapi dia akan tahu pada awal mulanya seperti kan banyak ditemui di rumah atau di luar ruangan seperti persegi panjang, berbentuk persegi panjang, berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran atau bulat, berbentuk persegi. Seperti halnya kalau misalnya pengaplikasian Bunda di rumah, Bunda bisa menanyakan meja belajar Ade bentuknya apa ya? Kayak kan nanti dia bakal menyebutkan bahwa itu seperti kalau misalnya meja belajarnya panjang, pasti dia akan menyebutkan persegi panjang. Tetapi kalau meja belajarnya tidak terlalu panjang, maka dia akan memberikan jawaban bahwa itu persegi. Dan jika anak melihat uang koin, dia akan tahu bahwa oh ini uang koin, bentuknya bulat. Jadi begitu. Dari pembelajaran kali ini, kita banyak mengambil manfaat-manfaat kognitif dari si anak. Tentunya kita harus terus
melatih kognitif si anak, supaya anak pintar, supaya anak berkembang sesuai dengan usianya, dan kita tahu hambatan apa saja dari anak. Sekian pembahasan tentang kognitif dan beberapa permainan yang sudah saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.